Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Vivin Ade Wijayanti dengan NIM D1C022015, Winda Manurung dengan NIM D1C022047, Aziza dengan NIM D1C022051. Pra kemerdekaan. Dr. Raziman Wididio Diningrat, mohon maaf, Dr. Raziman Widio Diningrat meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan terakhir 5. Kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo mengemukakan 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, 3. Paham negara integralistik. Insinyur Soekarno mengemukakan 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Orde Lama. Pancasila mengalami ideologisasi. Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi Pancasila tidak biasa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan tertentu. Didominasi oleh kehebatan karisma Bung Karno, mengalami banyak penolakan dari berbagai pihak. Pada periode ini, terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI dan pemberontakan Negara Islam Indonesia. Orde Baru. 1. Indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, dan cara berpikir. 2. Pancasila sebagai landasan hidup bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai Pancasila. Reformasi. Reformasi suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semua sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. 2. Kekuatan Pancasila melemah. Ketahanan ideologi Pancasila diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif memasuki negara segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi. Pendapat kelompok kami mengenai gambar berikut, yaitu gambar 1, ada gambar mengatakan ternyata aku melanggar sila pertama Pancasila. Nah, pada gambar pertama, Presiden Soekarno pernah mendukung konsep Nasakom, di mana konsep Nasakom jelas melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena konsep Nasakom mirip dengan paham PKI. Yang gambar kedua mengatakan aku melanggar daripada sila kedua. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melanggar sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, di masa Presiden Soeharto banyak terjadi pelanggaran HAM, contohnya kasus Tanjung Priuk, peristiwa Petrus, dan penangkapan serta penyiksaan tokoh demokrasi. Pada gambar ketiga, keempat, dan kelima akan dijelaskan oleh Vivin Ade Wijayanti. Baiklah, pada gambar ketiga yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pelanggaran yang terjadi ialah pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai buktinya adalah Presiden B.J. Habibie menyetujui referendum di wilayah Timur Timur sehingga malah kemudian melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara Timur Leste. Nah, pada gambar keempat, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut sebagai Gus Dur bertentangan dengan sila keempat, yaitu untuk permusyawaratan dan mufakat. Gus Dur malah banyak menciptakan konflik dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahkan secara terang-terangan, Gus Dur berani menghina para wakil rakyat sebagai kelompok taman kanak-kanak. Pada gambar kelima, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, permasalahan pokok yang dihadapi sesuai dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak pengangguran dan melonjaknya angka kemiskinan menjadi problem utama Megawati. Tetapi alih-alih menangani hal tersebut, Megawati malah memunculkan mafia-mafia birokrasi dengan aktor utama para anggota dewan. Kemudian ada pelanggaran nilai Pancasila pada masa SBY. Yang pertama, tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi kemerdekaan beragama. Yang kedua,
tidak bisa melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dari praktek eksploitasi dari luar. Yang ketiga, tidak punya itikat politik untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan HAM di masa lalu. Yang keempat, mempraktikkan sebuah sistem demokrasi, yakni demokrasi liberal. Yang kelima, menerapkan sistem ekonomi, yakni kapitalisme yang menempatkan keuntungan di atas kepentingan manusia dan alam. Yang ketujuh, ada pelanggaran nilai Pancasila pada masa Jokowi. Yang pertama, pembangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila. Politik di Indonesia saat ini dalam kondisi karut-marut lantaran beberapa kebijakan pemerintah yang wujudnya terlihat dari sikap saling tidak percaya masyarakat. Yang kedua, ada praktik-praktik kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat. Dan terakhir, mengeliminasi fungsi DPR dan BPK, mengamputasi lembaga yudikatif atau untuk meruntuhkan negara hukum, dan DPR mengkhianati amanah rakyat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Aziza. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sejarah perjuangan menuju kemerdekaan NKRI. Yang pertama ada Pancasila Prakemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Rajiman inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Selanjutnya, Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, yang menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum. Keputusan sidang konstituante majelis ini menemui jalan buntu pada bulan Juli tahun 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Selanjutnya ada Pancasila Orde Baru. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga sila persatuan Indonesia, yang keempat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya, ada dampak Pancasila sebagai alat legitimasi rejim politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampaknya, Pancasila tidak tertanam pada diri dan jiwa anak-anak bangsa,
Sehingga tak heran jika saat ini kondisi bangsa sendiri sudah dalam keadaan kritis dan diambang dekadesi penurunan nilai budaya. Sehingga muncul persoalan dalam bidang politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan anarkisme. Semua itu terjadi karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena Pancasila berada pada dunia politik dan setiap negara harus memiliki ideologi. Oleh karena itu, ideologi digunakan sebagai alat pemegang kekuasaan. Namun, apabila para tokoh politik yang berkuasa tidak memahami secara benar makna serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyimpang dari norma-norma Pancasila. Bahkan banyak kebijakan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan saja. Hanya atasan yang mendapatkan keuntungan. Jadi tidak sadar Pancasila telah dijadikan alat legitimasi rejim politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok 5, dan terima kasih.